Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Rini Astuti dengan BP 1911021026, yang kedua Yesi Permatasari dengan BP 1911021020, yang ketiga Gustia Westi dengan BP 1911021024, yang keempat Atika Pratiwi Herman dengan BP 1911022028. Selanjutnya Nadifa Yonas Umarha dengan BP 1911021012. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang annuity dan single cash flow. Pengertian IRR. Internal Rate of Return adalah suatu indikator yang bisa bermanfaat untuk melihat tingkat efisiensi dalam suatu investasi. Arti lain dari Internal Rate of Return adalah suatu tingkat pengembalian tahunan yang akan selalu diharapkan dalam suatu investasi. Fungsi IRR. Nah, di sini ada beberapa fungsi IRR. Yang pertama, sebagai sumber acuan seseorang yang saat ingin menyimpan uang ataupun membuka suatu deposito bank. Selanjutnya, membantu memberikan suatu perbandingan pada tingkat laju pengembalian dalam hal menentukan bentuk investasi yang diperkirakan akan lebih mampu memberikan keuntungan. Selanjutnya, untuk menilai laju pengembalian setelah sebelumnya dikenakan pajak, sehingga para investor di dalamnya akan mengetahui tingkat pengembalian dana yang lebih tinggi walaupun dikenakan pajak. Selanjutnya, saya Tika Pratiwi akan membacakan tentang kelebihan IRR. Kelebihan dari Internal Rate of Return adalah tidak melakukan pertimbangan atas time value of money. Untuk itu, dalam hal ini perhitungan bisa dilakukan secara lebih tepat dan juga lebih realistis bila dibandingkan dengan menggunakan perhitungan Accounting Rate of Return. Kekurangan IRR adalah memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghitungnya, termasuk dalam menghitung arus kas yang tidak terdistribusi secara merata. Rumus Internal Rate of Return. 1. Suku bunga IRR diperoleh jika NPV sama dengan 0. Maksudnya suku bunga yang dapat diberikan investasi yang memberikan NPV sama dengan 0. Yang kedua, syarat utamanya adalah IRR lebih besar dari suku bunga MARR. Yang ketiga, untuk memperoleh hasil akhir sebuah perhitungan IRR, kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari discount rate yang menghasilkan NPV positif. Kemudian, mencari discount rate yang akan menghasilkan NPV negatif. Berikut ini adalah rumus IRR adalah tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPV positif ditambah net present value yang menilai positif dibagi net present value yang menilai positif dikurang net present value yang menilai negatif dikali tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPV negatif dikurang tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPV positif. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai kriteria dan makna, di mana IRR ini memiliki 3 nilai. Pada masing-masing nilai tersebut memiliki makna tersendiri terhadap suatu kriteria investasi. Nah, perhatikan tabel berikut ini untuk lebih jelasnya. Jika kriteria IRR kecil dari SOCC, itu bermaknakan usaha atau proyek tersebut tidak layak secara finansial. Tetapi jika IRR itu sama dengan SOCC, berarti usaha atau proyek tersebut berada dalam keadaan break-even point. Dan jika IRR lebih dari SOCC, itu bermaknakan usaha atau proyek tersebut layak secara finansial. Selanjutnya adalah mengenai rumus alternatif IRR. Internal Rate of Return atau IRR ini juga dapat dihitung dengan mencoba suku bunga yang diperkirakan akan memberikan nilai NPV positif. Berikut rumus IRR alternatifnya. IRR sama dengan IR ditambah NPV IR per NPV IR dikurang NPV IT dikali IT kurang IR. Dimana IRR itu sendiri adalah Internal Rate of Return, IR itu bunga rendah, IT bunga tinggi, NPV IR sama dengan NPV pada bunga rendah, dan NPV IT sama dengan NPV pada bunga tinggi. Oke, pada slide ini teman-teman bisa melihat tabel present value untuk single. Jadi tabel 3 ini menunjukkan present value interest factors for single cash flow, di mana PV-nya sama dengan 1/1 tambah K pangkat N. Dan di sini ada
1% hingga 20%. Dan selanjutnya ini adalah tabel present value untuk annuity. Present value interest factors for an annuity, di mana formulanya PV sama dengan 1 kurang 1 per 1 tambah K 6 kurang baru di pangkat 6 per K. Dan ini juga 1 sampai 20%. Selanjutnya kita akan masuk perhitungan IRR, yaitu single cash flow. Nah, pada kali ini kita akan membahas contoh soal pada PT Rini Sukses. Nah, untuk soalnya pernyataan untuk PT adalah pertimbangan suatu proyeksi investasi senilai 150 juta. Diperkirakan umur proyek tersebut adalah 5 tahun, kemudian tanpa nilai sisa. Kemudian perusahaan juga menampilkan arus kas yang dihasilkan pada tahun pertama 60 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, dan tahun keempat 35 juta, dan tahun kelima adalah 28 juta. Jika diasumsikan RRR-nya 13%, maka berapakah IRR-nya? Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian soal. Pada soal di atas, jika kita asumsikan cash flow-nya ada 13%, maka untuk perhitungan bunganya kita harus melihat pada tabel present value untuk single cash flow pada tahun 1 sampai tahun 5. Nah, di sini saya sudah membuatkan di Excel. Pada tahun pertama itu 60 juta, kita kalikan dengan 0,8850, itu hasilnya 53 juta 100 ribu. Nah, tahun kedua dengan 50 juta dikalikan 0,7831, hasilnya 39 juta 155 ribu. Tahun ketiga ada 40 juta dikalikan dengan 0,6931, hasilnya 27 juta 724 ribu. Dan tahun keempat ada 35 juta dikalikan dengan 0,6133, dapat hasilnya 21 juta 465.500. Nah, tahun kelima ada 28 juta dikalikan dengan 0,5428. Hasilnya adalah 15.198.400. Nah, kemudian kita harus mencari total PV-nya dulu. Nah, total PV itu adalah jumlah dari tahun pertama sampai tahun kelima yang dengan jumlah 156.642.900. Kemudian untuk mencari NPV-nya kita harus tahu dulu nih investasi awalnya. Investasi awal kita adalah 150 juta. Jadi untuk mendapatkan net present value-nya, maka 156.642.900 kita kurangkan dengan investasi awal kita, yaitu sebesar 150 juta. Dapatlah hasilnya 6.642.900. Kemudian kita masuk pada asumsi yang kedua, yaitu cash flow-nya 16%. Maka langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita lihat dulu tabel net present value pada single cash flow. Di sana kita lihat untuk tahun pertama sampai tahun kelima di 16% di tabel net present value single cash flow-nya. Nah, tahun pertama itu masih tetap sama. Di sini hanya kita asumsikan dengan cash flow 16%. Maka tahun pertama 60 jutanya kita kalikan dengan 0,8621 dengan hasil 51.726.000. Tahun kedua masih sama dengan yang sebelumnya 50 juta, tetapi kita kalikan dengan asumsi cash flow pada 16%, yaitu 0,7432, hasilnya adalah 37.160.000. Nah, untuk tahun ketiga 40 juta dikalikan dengan 0,6407, hasilnya adalah 25.628.000. Nah, tahun keempat ada 35 juta, kita kalikan dengan 0,5523, hasilnya adalah 19.330.500. Untuk tahun kelima yaitu 28 juta, kita kalikan dengan 0,4761,
Hasilnya adalah 13.338.000. Nah, untuk pencariannya pun sama. Untuk mencari total PV-nya kita jumlahkan dulu tahun pertama sampai tahun kelima. Dapatlah hasil total present value kita yaitu 147.175.300. Kemudian untuk mencari net present value-nya seperti yang kita bahas pada 13%, kita harus tahu dulu investasi awal kita yaitu sebesar 150 juta. Makanya untuk net present value kita kurangkan 147.175.300 dengan 150 juta, yaitu dapatlah hasilnya minus 2.824.700. Nah, kemudian kita harus mencari tentang selisih bunga, selisih present value dengan OI. Nah, untuk mendapatkan IRR, untuk mengetahui IRR kita berapa sih gitu. Kemudian kita lihat pada tabel yang di bawah itu tentang selisih bunga. Selisih bunga kita lihat dari soal di atas adalah 13% dan 16%. Dapatlah selisih bunga kita yaitu 3%. Kemudian ada selisih PV. Selisih PV ini adalah total PV kita di 13% adalah 156.642.900 dan selisih PV kita di dan PV kita di 16% yaitu 147.175.300. Nah, hasilnya yaitu 156 kita kurangkan dengan 147, dapatlah hasilnya 9.467.600. Inilah selisih PV kita. Sekarang kita cari selisih PV dengan OI. Nah, selisih PV ini kita ambil dari yang 13%, kita ambil dulu nih dari total present value 13%. Kemudian yang 150 juta dari mana? 150 juta adalah investasi awal kita untuk mencari PV dan OI. Nah, untuk hasilnya bagaimana? Hasilnya kita kurangkan lagi yang 156.642.900 dikurang dengan 150 juta, hasilnya 6.642.900. Kemudian bagaimana cara untuk mencari IRR-nya? Oke, kita untuk mencari IRR yaitu dengan cara 13%. Nah, 13% dari mana? 13% ini dari RRR yang ada di soal di atas tadi ditambah dengan selisih PV dengan OI, kemudian kita bagi dengan selisih PV dan kita kalikan dengan selisih bunga. Nah, dengan angka yaitu 13% ditambah dengan 6.642.900 yaitu selisih PV dengan OI dibagi dengan 9.467.600 yaitu selisih present value-nya. Kita kalikan dengan 3% yaitu selisih bunganya. Maka dapatlah hasilnya adalah 15,10%. Nah, di sanalah IRR kita. Baiklah, selanjutnya contoh soal IRR anuitas. Suatu pabrik mempertimbangkan usulan investasi sebesar 130 juta tanpa nilai sisa dan dapat menghasilkan arus kas per tahunnya 21 juta selama 6 tahun. Diasumsikan tipe A sebesar 13%. Nah, hitunglah IRR-nya. Sebelum kita menghitung IRR, kita mencari NPV-nya terlebih dahulu. Dicoba kita faktorkan dengan diskonto 10%. NPV dikali NPV sama dengan arus kas dikali faktor diskonto dikurang investasi awal, didapat arus kasnya 21 juta dikali 5,8979 itu faktor diskonto yang dapat kita lihat dari tabel. Dikurang investasi awal 130 juta. Nah, didapat NPV-nya 69.000. Nah, karena kita mencari NPV yang mendekati 0, kita kurangkan NPV yang diskontonya 10% dengan NPV yang diskontonya 12%, yaitu 6.649.000. Artinya tingkat diskonto antara 10% sampai 12% untuk menentukan ketepatannya dapat dilakukan interpolasi sebagai berikut, yaitu selisih bunga yang kita dapat dari 10%, 12% dan 2%. Nah,
mencari IR-nya, dapat kita lihat kalau 10% ditambah dengan 659.000 dibagi 7.308.000 yang kita dapat dari selisih VV-nya dan kita kalikan dengan 2%, didapat IR-nya 10,18%. Nah, dapat disimpulkan proyek investasi tersebut sebaiknya ditolak karena IR-nya lebih kecil dari 13% seperti yang di soal. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.